Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Safira dari kelas 12 MIPA 3. Nomor absen 8. Nama Eka Pujastuti, nomor absen 10. Nama Rizka Oktavianingsi, nomor absen 22. Saya Sinta Ida Wahyuni dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 26. Saya Ulfa Watun Hasanah, nomor absen 32. Di sini kami akan menganalisis kasus pemenuhan hak dan pengingkaran kewajiban atas pembangunan rumah di bantaran sungai. Sebelum kita menganalisis kasus pemenuhan hak dan pengingkaran kewajiban atas pembangunan rumah di bantaran sungai, kita harus mengetahui mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang kita peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota di sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Kemudian, bagaimana dengan kewajiban warga negara? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakan dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraannya yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi kewajiban asas. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan, keduanya memiliki hubungan kausalitas. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya terpenuhi. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran bangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. 3. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap sikap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dalam kasus yang akan kita bahas, yaitu kasus pemenuhan hak dan pengingkaran kewajiban atas pembangunan rumah di bantaran sungai. Pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak jarang sekali dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendesak untuk dipenuhi. Hunian yang harusnya dijadikan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi, belakangan ini bergeser sebagai komoditas ekonomi. Banyak masyarakat yang dimiskinkan dengan cara tanahnya diambil untuk dibangun produk properti bagi mereka yang lebih kaya. Hingga banyak pemukiman yang kumuh dan gelandangan masih sangat mudah untuk ditemui. Akan tetapi, sulit untuk menuding pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun, di bawah hukum soal hak asasi manusia, negara dianggap bertanggung jawab. Sayangnya selama ini, mahalnya harga lahan dan hunian dianggap sebagai akibat dari kelangkaan lahan atau tingginya permintaan. Jarang sekali masalah ini dipahami sebagai kegagalan pemerintah untuk membentuk regulasi. Nah, dari kasus yang kita bahas, maka pemenuhan kewajiban bisa dilakukan pemerintah dengan meregulasi dan mengatur pasar kegagalan. Pemerintah mengendalikan pasar properti dan menyediakan rumah bagi rakyatnya. Harus dianggap sebagai pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak asasi manusia. Negara harus memperbaiki undang-undangnya. Rumah adalah hak asasi manusia dan bukan aset bagi yang kaya. Dengan itu, pemerintah harus memberikan tempat tinggal yang layak untuk masyarakat agar masyarakat mau pindah dari bantaran sungai. Di sini saya akan membacakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga yang berkaitan dengan kasus ini. Ketentuan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. Nah, di sini pemerintah meminta agar warga pindah dari bantaran sungai. Alasan pemerintah meminta untuk warga pindah dari bantaran sungai ini agar tidak terjadi penyempitan sungai yang akan berdampak buruk seperti banjir, air sungai tercemar oleh limbah rumah tangga, dan lain sebagainya. Namun, para warga menolak untuk pindah dari bantaran sungai tersebut dengan berbagai alasan. Mungkin para warga telah terlanjur nyaman dengan kehidupannya yang seperti itu. Tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa para warga telah melakukan pengingkaran kewajiban dengan membangun rumah di bantaran sungai. Hal tersebut disebabkan dari rasa egois, kurangnya toleransi dari warga, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini tidak sepenuhnya salah pemerintah yang memaksakan warga untuk pindah dari bantaran sungai, tetapi hal ini juga salah warga yang telah membangun rumah di bantaran sungai yang akan menyebabkan berbagai dampak buruk. Jadi, meskipun para warga menolak untuk dipindahkan, pemerintah tetap memaksa agar warga pindah dari bantaran sungai. Hal ini dilakukan pemerintah tidak hanya semata-mata pemerintah melakukan kewajibannya, tetapi semua ini demi kebaikan bersama. Dalam hal ini, pemerintah harus benar-benar melakukan kewajibannya dengan memenuhi hak warga negara, yaitu
hak atas tempat tinggal yang layak dan aman. Dan warga negara pun harus melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu dengan tidak membangun rumah di bantaran sungai. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.